ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhannya yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesayangannya ia telah didengarkan. Nah, begitu Pak prinsipnya. Intinya dia banyak berdoa. Ketika dia melakukan keajaiban-keajaiban, tentu dengan doa dia, karena dia orang yang saleh. Dia banyak melakukan kebaikan, begitu. Bukti Yesus berdoa ketika dia ketakutan, dia berdoa. Itu yang tertulis Anda di Lukas 22 gitu loh Pak. Nah, kalau Anda yakini keajaiban Yesus sebagai Tuhan yang dilakukan, bagaimana ketika dia berdoa kepada Tuhan dengan penuh ketakutan? Sehingga malah dia diberi oleh malaikat. Akan terjadi kontradiktif di sini Pak. Dari prinsip yang Anda yakini sebagai Tuhan, di sisi lain dia justru ketakutan, tetesan keringatnya bagaikan darah yang berjatuhan gitu, saking takutnya. Nah begitu Pak. Intinya adalah bahwa Yesus itu hamba Tuhan, hamba Allah, utusan Tuhan, utusan Allah. Makanya agar dia diterima menjadi utusan Tuhan, maka dibekali melakukan banyak mukjizat-mukjizat agar orang-orang percaya bahwa dia itu adalah utusan Tuhan. Contoh, ketika tadi Anda membawa Yohanes 3 nomor 16 Pak, mari kita cerna kalimatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya sama Pak diganti ya tadi ya, percaya kepada itu sebagai apa Pak agar memperoleh hidup yang kekal? Boleh Bapak jawab, silakan. Nanya Pak Ustadz. Pertanyaannya Pak Ustadz. Loh, oh belum menangkap ya? Pertanyaannya. Ini poin ini dibaca tadi, Yohanes 3:16, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal? Kalau di kami harus percaya sebagai Tuhan Pak Ustadz. Loh, oh gitu. Iya. Baik. Bunyi ayatnya di mana? Pak Ustadz kan menanya saya tadi. Oh, berdasarkan ayat atau berdasumsi, Pak? Ya karena kalau pengajarannya itu Yesus itu roh Allah, roh Tuhan itu Tuhannya sendiri. Oke. Boleh saya bantu ayatnya, Pak? Agar memperoleh hidup di kitab Anda, Yohanes 17 nomor 3 sudah sangat familiar. Kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Bapa, Tuhan, satu-satunya ilah yang benar, dan Yesus sebagai utusan. Jadi percaya kepada Yesus itu sebagai utusan Tuhan agar masuk ke dalam kehidupan yang kekal, Pak. Bukan sebagai Tuhan, karena kata Yesus, Tuhan yang benar itu hanya Yesus, hanya satu, yaitu Bapa yang dituhankan oleh Yesus. Dan Yesus sebagai utusan Bapa lah anak manusia. Pekerjaan utusan apa Ustaz? Tadi jelaskan Ustaz sekalian. Pekerjaan utusan. Memang utusan itu, tapi rohnya yang diutus ke Yesus dan hidup sebagai manusia. Seperti itu yang di kami Pak Ustadz. Jadi Pak, saya dia 100% manusia, Pak? Bukankah Yesus itu 100% manusia? Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Oke. Ya, katakan manusia itu terdiri dari apa dalam konsep Kristen? Tubuh, jiwa, dan roh, betul? Ya. Ketika Anda meyakini Yesus 100% manusia, maka tubuh, jiwa, dan rohnya adalah 100% ciptaan sebagai manusia, sebagaimana kita juga
Bapak yang kondisi itu sering digemborkan oleh kawan Kristen, tubuh, jiwa dan rohnya adalah manusia. Sama aja. Mana ilahinya, Yes? Pak Alif, saya tertarik sekali sama ayat yang sebelumnya Bapak baca ya. Itu yang tadi boleh diulang ya. Dalam kehidupan Yang apa mana yang itu? sebagai ayat yang pertama tadi sebelum Bapak mengajukan pertanyaan sama apa diganti tadi. Boleh dibacakan? Yang mana itu? Yohanes 3:16 mungkin Ustaz. Yang sebelumnya Yohanes 1 Korintus 3:16 itu ya kepada Yesus. Nah, di situ tidak disebutkan percaya itu sebagai apa. Karena Yesus berusaha meyakinkan kalangan Bani Israel itu sebagai utusan Tuhan dengan banyak melakukan mujizat. Karena setiap utusan Tuhan dibekali dengan mujizat gitu, Pak. Atau Yohanes 17 nomor 3. Ya itu, coba Pak. Silakan. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau. Mereka itu murid-murid Yesus ya Pak ya. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Tuhan yang benar itu Yesus sebagai utusan dipercaya. Makanya kata Yesus ketika seperti kalimat seperti itu, kata Yesus di nomor 8-nya dikatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Artinya Pak, murid-murid Yesus menerima bahwa Tuhan yang benar itu satu dan percaya Yesus sebagai utusannya. Ya, oke. Jadi sebelum ayat yang Bapak baru bacakan ada lagi kan tadi ada 3 ayat tuh yang Bapak bacakan. Iya, Bang. Silakan, Mbak. Silakan, Bang. Ya, ya benar. Jadi saya dengan Pak Ganti itu tetap dengan ini ya. Dan bahwa memang benar apa yang disampaikan pemahaman tentang Yesus ini selalu jadi perdebatan siapa itu Yesus sebenarnya. Di dalam menjalankan misi dia menyatakan seperti itu. Dia terlahir dari seorang manusia, namun dari Roh Allah, begitu. Yang dikatakan Pak diganti itu yang dipahami kita di dalam Kristen memang seperti itu. Oke. Jadi poin yang saya dapat dari apa yang Bapak sampaikan tadi, saya lebih tertarik ke yang tadi itu, tapi karena kita udah balik ke siapa itu Yesus dalam menyembuhkan orang sakit, itu yang pertanyaan saya kembali lagi. Awal tadi mungkin Bapak masih ingat. Waktu Yesus membangkitkan orang mati, harusnya ya disebutkan ya, supaya biar lebih jelas lagi buat kita ya. Dalam nama Allah, kamu bangkit atau kamu berjalanlah seperti itu. Itu seharusnya seperti itu ya. Seringkali saya bingung juga sendiri ya. Pak, dari perdebatan-perdebatan ini ada yang buat kita jadi lebih Pak Aman. Pak Aman, izin maaf ya. Kan tadi saya sudah bacakan ayatnya, Pak. Mujizat yang dilakukan dia itu kan sebenarnya yang mengerjakan itu Tuhan. Itu hanya perantara, Pak. baik. Iya, jadi Bang. Dan Ibrani 5 nomor 7, apa Anda kurang puas di situ? Oke. Bunyinya, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Itu sangat jelas, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengar. Jadi Apa Yesus tidak ini Cuk, kalau Yesus itu banyak berdoa di sini? sebagai manusia ya, dalam kehidupannya ini dia sebagai manusia hanya perantaranya aja ya. Ya, memang sebagai manusia dia. Bukan sebagai bukan manusia. Jadi kalau setelah terangkat menurut pemahaman Abang, setelah dia terangkat dia sebagai apa? Masih sebagai manusia di atas manusia atau sebagai Ya manusia lah, Pak. Tapi Memang hidup ada di Pak atas. manusia. Menurut Bapak dia itu terjadi Tuhan. dia terangkat enggak, maksudnya gitu pertanyaan dari pemohon, setelah terangkat ke surga dia diangkat ya tanpa salib ya, diangkat dalam usianya atau dalam apa gitu, sebagai apa diangkat
Ya gimana sih, manusia lah Pak. Hakikatnya bang, hakikatnya sebagai manusia, tetap bang sebagai manusia. Hakikatnya Tidak berubah. sekarang Tidak berubah. sewaktu diangkat ya ada di atas, sekarang nih masih hidup sebagai manusia. Tapi apa ada mungkin kita hidup di angkasa, di luar alam gaib gitu, bang? Bang? Ini kenapa pas putus ya? Apa dari saya ya? Iya putus-putus. Ya Pak Aman gimana? Gini bang, setelah Yesus itu terangkat, dia terangkat dalam kemanusiaannya. Menurut abang, kalau dari sisi logika, si seorang manusia hidup sampai sekarang di lain di atas sana, itu masuk akal nggak itu? Ya masuk akal lah Pak. Kan ada yang maha kuasa Pak yang menjamin. Buktinya di kitab Anda, Henok terangkat ke surga tanpa mengaltian dia sudah bertemu dengan Tuhannya di surga. Sedek hidupnya tidak pernah berakhir, dia ada itu. Ada terangkat ke surga. Iya ada, dia Siap. ada. Apa? Kalau kita meragukan dia masih hidup sebagai manusia sampai sekarang, sama ya kita meragukan Tuhan Pak yang Maha Esa itu bisa menempatkan seseorang di luar kebiasaan manusia. Kitab Anda sendiri sudah tertulis Melkisedek sama Henok, Henok dan Elia sudah terangkat ke surga Pak, bahkan tanpa mengalami kematian. Siapa saja orang-orang yang di dalam yang dipahami di dalam kitab itu terangkat ke surga? Apa Bapak pahami itu sebagai sebuah kebenaran atau sebuah? Tidak perlu banyak Mbak. Ketika Anda mengatakan bahwa apakah masuk akal, bukan masalah gitu. Ketika Tuhan menghendaki, namun bukan berarti manusia yang surga ini berubah menjadi Tuhan. Siap. Nggak apa-apa. Saya hanya bertanya menyangkut sebuah logika ya seperti itu. Jadi kan saya mendengarkan debat-debat ini bagus ya, masuk aja yang di bawah itu. Bang diganti izin follow balik dong. Aku ada data bang. Nanti aku nggak mungkin sebutkan di sini bang. Kalau bisa follow balik nanti gue DM bang. Ini penting banget bang soalnya bang. Lanjut. Bang Aman tadi itu Bang Aman tadi. Bang 400 bang. Tolong di follow balik bang. Jadi ya tadi sudah dikatakan Ustadz Alif, Nabi itu diutus sesuai dengan keadaan pada saat itu umatnya apa yang mereka lakukan setiap harinya. Kalau kepada Nabi Musa itu identik dengan selalu bermain sihir. Ya makanya Nabi Musa itu dibekali tongkat, ya tongkat itu bisa melakukan apapun, bisa berubah menjadi ular, bisa membelah laut, kan begitu. Nah terkait kepada Nabi Isa alaihissalam itu Yesus, orang-orang pada zaman itu disibukkan dengan namanya pengobatan. Bahkan apa yang mereka lakukan itu belum ada apa-apanya, ya belum ada apa-apanya sampai Allah mengizinkan ya memberikan mujizat kepada Nabi Isa atau Yesus bisa membangkitkan orang mati. Jadi sesuai dengan keadaannya bang. Nah kalau terkait kepada Rasulullah, ya itu berbeda lagi, keadaannya berbeda lagi, gitu. Aku cerita Musa dulu. Musa itu gini bang, diutus dalam keadaan masyarakatnya itu yang gandrung kepada ilmu sihir. Tapi sihir itu menjadi kebanggaan di kaum itu. Makanya Nabi Musa diutus untuk menandingi para penyihir Firaun. Nah, maka di situ tongkatnya dilempar jadi ular kan gitu kan. Nah di zaman Nabi Muhammad itu orang itu gandrung kepada syair. Kepada apa ya? Iya benar syair. Ya, syair. Jadi kabilah-kabilah itu membawa ininya masing-masing gitu. Jadi Nabi Muhammad ini mukjizatnya salah satunya Al-Qur'an untuk menandingi syair-syair yang dibangga-banggakan lah. Nah Nabi Muhammad ini syairnya nggak ada yang bisa melawan karena Al-Qur'an itu indah gitu loh kalau dibacakan. Jadi para kafir Quraisy ini pada terharu gitu kan mendengarkan syair Nabi Muhammad gitu. Kalau membacakan Al-Qur'an mereka senang gitu loh. Nah gitu. Jadi mereka menuduh Al-Qur'an itu adalah syair. Mereka menuduh Al-Qur'an itu adalah syair. Sampai sekarang ini bang, Sobkatul menuduh Al-Qur'an itu adalah syair-syair. Makanya Allah di situ menantang barang siapa yang bisa ya membuat semisal satu surah aja Al-Qur'an, silahkan Allah tantang. Di surah Al-Baqarah 23
ditantang bang sama Allah. Tapi nyatanya mereka mengakui bahwasannya banyak kok dari para penyair-penyair itu yang mengikuti ajaran Rasulullah, artinya mereka memeluk Islam. Banyak bang. Nah, di zaman Sulaiman itu gandrung kepada harta, kekayaan. Makanya Ratu Bilqis itu merasa dirinya itu paling hebat, paling kaya. Nah, ternyata masih ada lagi Nabi Sulaiman gitu. Nah, gitu. Bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Poinnya gimana? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Pak Aman, sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus ya. Ya, sorry, saya lagi oke, nggak apa-apa, saya apa itu Pak tadi pertanyaannya? Iya, dari mengutip Yohanes 3 nomor 16, maka itu percaya kepada Yesus bunyi ayatnya. Cuman masih ada pertanyaan, percaya kepada Yesus sebagai apa yang dijelaskan oleh Yesus. Percaya kepada Yesus gimana Pak? Sebagai apa? Percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan kah atau utusan? Sebagai utusan Ya, atau Tuhan? sebagai Tuhan dan umat kami ya. Utusan lah bang, nggak mungkin campur-campur bang. Kalau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, artinya Anda meyakini tidak sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena Yesus mengajarkan untuk menuju ke dalam kehidupan surga, percaya satu Tuhan dan percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Oke. Dan Yesus berkata, aku hanya diutus untuk bangsa Israel. Nah, jadi makanya begini Pak, ternyata Yesus mengajarkan agar manusia masuk ke dalam surga, prinsip utamanya adalah percaya kepada Tuhan satu. Tuhan yang benar itu hanya satu, dan percaya kepada Yesus yang mengajarkan itu sebagai utusan Tuhan. Baru dia bisa masuk ke dalam surga, menuju kehidupan yang kekal, berdasarkan Yohanes 17 nomor 3. Nah sekarang begini Pak, ketika percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan menyembah Yesus, nah di mana dalilnya gitu? Jaminan Yesus bahwa orang yang menuhankan Yesus dan menyembah Yesus itu masuk ke dalam surga. Masya Allah. Sebenarnya kalau itu Pak Ustadz ada dalilnya, ada di Alkitab Ya itu juga. itu yang saya tunggu, itu yang saya tunggu. Dengar dulu Bang saya sedikit ngomong. Iya betul, itu yang saya tunggu. Kan masih awam, nggak tahu di kitab berapa begitu loh. Karena kita sudah dibacakan Ya, begitu. cluenya aja bang, mungkin bisa kita bantu. Cluenya aja bang, Apanya maksudnya? cluenya aja, intinya aja dari kitab tersebut, apa isinya bang? Dari Kejadian sampai Wahyu sudah saya baca semua Bang, nama kitabnya tapi Ada ini bahasanya begini. Tidak ada yang sampai ke Bapak. Tidak ada yang sampai ke Bapak kalau tidak melalui saya. Ada begitu. Yohanes 14 nomor 6 bang. Yohanes 14 nomor 6. Bisa dijelaskan Ustaz? yaitu pekerjaan utusan Tuhan itu Pak. Utusan Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan. Makanya ketika orang mau sampai pada Tuhannya harus mengikuti jalan yang diajarkan oleh utusan Tuhan itu. Makanya kata Yesus, aku adalah jalan untuk mengenal Allah dan kebenaran dan hidup. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Percaya kepada Dia sebagai utusan Tuhan, ikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, maka engkau selamat sampai kepada tujuan. Oke, Itu. saya mau Itu sama ada juga kaitan dengan Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya. Anaknya ini apa tugasnya? Mengantarkan firman. Dan firman ini apa? Adalah jalan kebenaran untuk menuju Tuhan, menuju kepada Allah. Karena manusia sejatinya
itu ada dari berasal dari Tuhan dan kembali juga kepada Tuhan, Bang. Simple itu, Bang, kalau kita mau belajar dengan menggunakan akal gitu. Itu komparasi semua, Bang. Ini, Bang, Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi itulah, Bang, ajaran-ajaran ataupun firman-firman yang disampaikan itulah yang menjadi jalan mereka. Yesus ini hanya media. Tujuan manusia adalah kepada Allah yang mengutus Yesus, gitu, Bang. Berarti ajaran Yesus ini benar ya? Oke, ajaran Yesus ini benar. Semuanya benar ya menurut apa? Tidak Kita semuanya, yang salah Bang. Karena begini, Bang, menurut Al-Qur'an bahwasannya Allah ya di surah Al-Baqarah mengatakan, Al-Baqarah 79, ya, Taurat dan Injil ini sudah diubah, Bang, oleh tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab, di mana mereka membuat kitab, mereka mengatakan itu dari Allah, padahal mereka hanya mencari keuntungan untuk menjual isi kitab, menjual kitab-kitab tersebut. Ya, yang pastinya kalau orang sudah membentuk suatu agama, pastinya membuat satu buku atau kitab. Itulah yang mereka perjualbelikan sehingga mereka mendapatkan keuntungan. Nah, terkait kepada agama siapa yang dibuat? Maaf, ya. Maaf, Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan, tapi siapa di sini berdalangnya, Bang? Yaitu Paulus yang mendirikan agama Kristen, dan dia pastinya, Bang, ya, Paulus and the gang membuat kitab suci, dan itu dianggapnya berasal dari Tuhan itu sendiri. Coba bukakan Mazmur 119, 126. 126. Ya, Mazmur, Bang. Taurat dirombak. Ke ayat Bible lagi, ayat Alkitab lagi. Boleh ya saya menanyakan kembali lagi. Ajaran Yesus itu dipahami yang mana yang benar menurut Abang, yang mana yang salah? Apa Yesus pernah mengajarkan tentang sebuah kesalahan atau semuanya tentang kebenaran? Gini loh, Bang, Yesus mewaspadai, silakan Anda buka datanya, Matius 23 nomor 15. Silakan Pak Munir, saya kurang hafal datanya, tapi itu merujuk kepada orang-orang Farisi dan ahli kitab. Hati-hati kepada orang Farisi yang menyamar sebagai domba. Enggak dibaca aja, izin Pak Munir, saya nggak ada bawa data. Berapa Matius 23 nomor 15. Tentunya, Bang, yang punya hak menulis kitab itu adalah ahli kitab. Nah, itu diwaspadai oleh Yesus. Siapa 23? mereka itu, Bang? Nomor 15, Bang. Nomor 15, Pak Munir. Oke. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi lautan. Untuk Ada, Bang. mentaubat. Ya, ya, jadi di situ kelihatan untuk semua mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikannya dia neraka 2 kali dia lipat. orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, artinya, Bang, Yesus juga di situ Yesus mewaspadai orang tersebut. Paulus di dalam kitabnya, ya, di Kisah Para Rasul, dia mengakui ahli kitab, dan dia mengakui orang Farisi, dan dia mengakui dia menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan untuk menyebarkan agamanya yang dibawanya, yang telah dibuatnya. Dia mengakui itu semua, Bang, di Kisah Para Rasul. Silakan ada cross check sendiri. Kita tidak berasumsi, itu semua pakai data, Bang. Nah, jadi benar, Bang. Otomatis siapa yang mendirikan agama pasti punya kitab, Bang. Bagaimanapun pasti ada kitab suci menurut dia. Makanya dia menyampaikan kepada kaumnya, kepada yang percaya kepada Paulus, ini dari Tuhan. Ternyata Al-Baqarah 79 tadi dengan firman Allah membantahnya. Itu, celakalah hai engkau, wahai ahli kitab yang telah menulis kitab itu. Nah, kau mengatakan ini kepada mereka, ini dari Allah. Padahal bukan, Bang. Kau hanya membuat itu, melakukan itu hanya untuk kepentinganmu sendiri, agar kau memperkaya, menjual kitab-kitab tersebut dengan harga murah supaya kau mendapatkan keuntungan. Itu kata Allah, Bang. Jadi komparasinya ada ke situ semua tuh, Bang. Jadi bisa saling berhubungan. Jadi kenapa, Bang, kita tidak mengklaim bahwasanya Bible Anda ini palsu? Tidak, Bang. Artinya ya antara palsu dan asli ini sudah bercampur. Jadi kita tidak bisa lagi menguraikannya, untuk memisahkannya sudah susah. Contoh, Bang,
minyak goreng dicampur dengan minyak oli, itu udah sama warnanya. Bagaimana kita untuk menguraikannya? Gitu. Ataupun memisahkannya udah susah, Bang. Artinya sudah bercampur dengan tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab agar dia mendapatkan keuntungan dari situ. Begitu, Bang. Lanjut. Oke, baik. Berarti kalau tadi kita berbicara tentang Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup ya, seperti yang dibacakan ayat tadi. Untuk menuju Tuhannya ya, menurut pemahaman Abang menuju Tuhannya, namun menurut saya Yesus itu jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Oke, itu lain pemahaman kita ya. Ya. Oke, tapi itu konteksnya di sini adalah Yesus itu sebagai jalan kebenaran konteksnya. Berarti apa yang diajarkan Yesus itu benar ya. Saya mau salah satu ajaran Yesus tentang baptis itu bukan ajarannya Yesus pertama kali dibaptis. Kemudian Yesus mengatakan untuk buat perjamuan kudus untuk murid-muridnya itu mengingat akan kejadian itu sebelum dia disalibkan. Apa yang menurut Bapak? Itu sesuatu yang benar yang diajarkan oleh Yesus atau sesuatu yang diada-adakan? Aku dikit bang. Ketika ada orang bertanya, Oke, lanjut. Silakan. Guru, hal baik apakah yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal, katanya. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormatilah orang tua, jualah seluruh hartamu. Itu doang kok. Hidup yang kekal loh padahal loh. Itu doang gitu loh. Nggak ada yang lain. Itu hidup yang kekal tuh untuk mendapatkan surga gitu. Nah, lanjut. Ya, jadi Bang, semasa hidupnya Yesus tidak pernah mengajarkan murid-muridnya atau kaumnya bangsa Israel dia harus mati untuk menembus dosa manusia. Apa yang diajarkan Yesus, Bang? Matius 8 nomor 4. Itu sama halnya yang diperintahkan Nabi Musa alaihissalam oleh Tuhannya. Untuk agar apa? Apabila kau berdosa, apabila kau ingin mempersembahkan hewan ternak, maka persembahkanlah itu dengan yang namanya unta, kambing, domba dan sapi. Nah, itu diklarifikasi lagi oleh Yesus di Matius 8 nomor 4. Jikalau kau mau mempersembahkan sesembahan ya, hewan sembelihan, adalah itu baiknya ikutilah apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Itu, Bang. Jadi nggak pernah Yesus itu mengajarkan dirinya harus untuk dikorbankan, nah mati di tiang salib. Nggak ada, Bang, seperti itu. Yesus itu sudah saya katakan tadi, Bang. Silakan Anda buka datanya Matius 4 nomor 6 dan Mazmur 91 nomor 12. Ini ayat ampuh saya ini, Bang. Bahwasanya Yesus itu selalu dalam lindungan Tuhannya. Tidak mungkin Tuhan itu merelakan anaknya yang diutusnya ini agar dibinasakan oleh manusia-manusia yang tidak manusia-manusia yang bejat, manusia-manusia yang sudah kafir, sudah tidak menuhankan Tuhan yang benar. Nggak mungkin, Bang, Tuhan setega itu memberikan utusannya kepada orang-orang jahat. Tidak mungkin, Bang. Maka dengan kuasanya Allah, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu terangkat tanpa tersentuh dengan namanya senjata-senjata tajam atau pernah ditangkap atau pernah disiksa. Enggak, Bang. Allah Maha Kuasa. Oke. Perjanjian lama atau yang biasa Bapak sebut kitab sebelum perjanjian baru. Putus-putus gimana? Itu bercerita tentang. Oke, itu perjanjian lama atau yang kitab Yahudi ya. Itu bercerita tentang kedatangan. Sudah banyak yang bernubuat ya tentang kedatangan dia harus mati pada hari yang ketiga. Nggak ada, Bang. Nggak ada, Bang. Kita cari datanya nggak ada, Bang. Kalau kita tanya teman-teman Kristen, Bang, di Lukas 24 nomor 46, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dalam 3 hari, lalu jadi di antara orang mati. Itu nggak ada, Bang, datanya. Nggak ada datanya itu, Bang. Nggak ada. Silakan Anda cari. Di situ dikatakan itu sudah tertulis di perjanjian lama, di kitabnya Musa, di kitabnya para nabi, dan di Zabur. Nggak ada, Bang. Bagian Nggak itu ada. Yesus nggak benar. Nah, itu nggak benar. Silakan Bang Koresla dari tadi. Saya merokok dulu, Bang. Siap. Iya, itu di perjanjian lama nggak ada loh. Bingung. Kita juga bingung. Kok bisa nggak benar Yesus ya? Oke.
nggak ada ya di perjanjian lama nubuatan Iya, itu ya. bukan kita bohong atau kita gimana, kita juga kan objektif nyari gitu. Nggak nemu. Nubuatan apa bang? Yang itu Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga itu loh. Lukas 24 nggak ada. 44 sampai 40. Coba dibacakan Pak Munir dari 44 sampai 46. Lukas 24. Biar saudara-saudara kita di bawah juga paham. Sambil belajar juga kita di sini ya ke teman-teman. Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Ya udahlah kok saya masuk lagi ya Ki. Yesus jalan dan kebenaran dan hidup, siap gitu. Cuman kan dan dia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat Yudea. Wih. Terus 44. Ini ya nggak tampil semuanya ya. 5. Kemudian Ini loh Pak Munir, itu kitab nubuatan yang diucapkan oleh Yesus tertulis di kitab perjanjian lama, di kitab Torah Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Kata Yesus bunyinya ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Nah, bunyi Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga dicari di kitab Mazmur, kitab Musa, dan kitab para nabi itu tidak ditemukan gitu loh. Ini yang salah, maaf ya, mungkin Yesus salah ucap atau menambahkan kalimat-kalimat lalu disandingkan kepada Yesus, kan poinnya gitu. Atau mungkin di kitab itu dihapus ada bunyi ayat itu, konsekuensinya begitu. Penulis yang jujur itu di Matius 4. Matius 4 nomor 6 sama Mazmur 91 nomor 12. Itu penulis Katanya yang mau jujur. rokok. Itu penulisnya. Iya iya. Iya iya. Enggak, ya itu tadi jujurnya di situ. Penulisnya tadi mengatakan di di Mazmur 91 nomor 12 tertulis memang pokoknya di Matius 4 nomor 6 itu sama halnya dengan Mazmur 91 nomor 12 gitu. Standby. iya, jadi aman ini sisa apa ya? Sisa apa? Udah, gue agak bingung. Kenapa orang-orang itu mau gitu menyembah manusia Yesus itu apa? Oke, gini. Ya tanpa benar juga ada typing di bawah tadi. Bang Kores jangan ngegas ya. Iya, kita santai aja. Aman. Everything is underwear. Oke, gini Bang. Jadi Bang gini Kores ya. itu baru berbisik bang, santai. Gak apa-apa, biar ngegas juga aku tetap santai kok, nggak apa-apa. Intinya kan kita kan boleh debat, boleh apa, tapi asal jangan saling. Enggak, aku orangnya reaktif kok. Jadi kalau misalnya emang bahasanya nggak dijaga ya selamat menikmati. Cuma kalau misalnya santun kayak aman kayak gini ya digas juga buat apa bikin capek rahang kan ya, walaupun nikmat gitu. Siap. Lanjut gimana? Gini Bang, betulnya saya itu Abang tinggal bilang saya apa? Ya saya tetap memahami Kristus itu sebagai Tuhan atau Tuhan sendiri. Nggak apa-apa. Saya cuma mau minta terima kasih. Ada banyak pelajaran yang saya bisa ambil dari debat ini ya. Makasih banyak dari teman-teman muslimnya. Artinya kita bisa jalani diskusi ini dengan baik. Saya bisa ambil poin dari beberapa penjelasan di atas. Dan apa yang pertanyaan saya juga terjawab sebenarnya di sini ya. Walaupun itu terjawab dengan pemahaman saudara-saudara ya. Nggak apa-apa. Intinya saya tetap dengan iman saya bahwa Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak apa-apa karena itu iman saya. Ya mungkin itu saja dari saya Pak Bu Mau kemana? Jelasin dulu. Saya tetap Bang, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa dasar alasannya itu apa gitu loh? Karena gue Ya, masih karena nggak nangkep. Oke, gini ya. Oke, biar saya jelasin. Walaupun banyak
abang tetap nggak nerima sesuai dengan yang abang sampaikan, pasti nggak terima ya. Tapi Ya coba Yesus aja, itu coba. Siapa tahu kan nerima kan gitu. Coba. nggak usah karena bukan nggak usah bahasanya salah gitu. Artinya bukan nggak usah, tapi orang menerima Kristus itu sudah ditentukan ya, bukan atas paksaan. Jadi gini ya, itu saya terima sebagai Tuhan karena memang dia datang dari sana, ya. Lalu dia hidup memberitakan tentang kebenaran seperti yang aku sampaikan. Yang paling utama adalah dia menyembuhkan orang, dia memberitakan tentang damai sejahtera dan kerajaan surga yang akan datang setelah kehidupan. Ya. Lalu kemudian dia menyatakan bahwa dia menyediakan tempat setelah kematian nanti dia sama dengan Bapa. Dan dia membuktikan itu kebangkitannya hari ketiga ya. Kalau dia tidak bangkit, kepercayaan saya sia-sia ya. Saya tidak akan percaya Tuhan kalau dia nggak bangkit ya. Nah, Menyediakan manusia tempat bagi muridnya, Bang. Bagi muridnya. itu kepercayaan saya kan ditanya dasar kepercayaan saya apa kan oleh Bang. Ya itu dasar kepercayaan saya. Nah itu dasar kepercayaan saya. Kalau ini berdasar pada kepercayaan, nggak mungkin saya percaya sesuatu nggak punya dasar dong. Saya harus berdasar. Siap. Itu aja Bang. Ya, Silakan. jadi karena Ya. dia datang dari Tuhan, maka dia adalah Tuhan juga gitu. Ya, dia disebut anak Allah. Ya, seperti yang tadi tidak diterima oleh banyak orang bahwa kenapa dia bisa datang sebagai manusia kok dia disebut Allah. Itu ada banyak hal yang tidak dipahami banyak orang, namun dipahami orang Kristen itu sendiri ya. Lalu kitab suci yang menurut kami namun dibacakan oleh setiap orang, dipahami itu secara bermacam-macam, namun kita tidak memahami. Untuk kita memahami kitab kami harus berdoa ya, sehingga kita dipenuhi oleh Roh Kudus, yang juga Roh Kudus ini dipahami oleh Roh Kudus itu dipahami hal lain lagi oleh itu sebagai sesuatu yang lain lagi. Tapi menurut kami Roh Kudus itu Allah itu sendiri yang berdiam di dalam satu Allah itu, yaitu Bapa, Anak, dan Roh. Makanya disebutkan Yesus sebagai anak ya. Kemudian ada rohnya. Kenapa di dalam Yesus itu roh itu sendiri, tapi kok ada roh lagi yang disebut Roh Kudus itu. Jadi dipahaminya berbeda dan cara memahaminya itu jelas sulit ya, sulit disatukan karena penjelasannya. Tapi tetap saya bisa memahaminya dan saudara tidak akan ya seperti itu. Iya, Apa, kita gua hanya paham. Gua ngerti kok. Karena apa? Wah, karena dia bisa bangkit dari kematian kan, walaupun dibantu oleh bapaknya. Itu spesial. Baik. Dia menyembuhkan orang, menghidupkan orang mati juga. Itu membuat dia terlihat spesial kayak gitu-gitu kan. Ya. Selera sih, memang selera gitu. Kalau kami Muslim kan kita bukan melihat perbuatannya, kita lihat deklarasinya dulu gitu. Kalau misalnya tidak mendeklarasikan lalu kemudian kita nyatakan, itu jatuhnya kan pelantikan gitu kan, bukan pengakuan. Makanya pengakuannya dulu baru pembuktian, kalau kami begitu. Nah kadang-kadang emang kawan-kawan kekristenan mengskip pengakuannya. Makanya tadi tuh aku tuh berharap ya ketika ngomong kenapa mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, karena Yesus berkata begitu. Nah, kirain tuh bakal begitu, ternyata ya sebagaimana biasanya memang nggak pernah. Yesus yang nggak pernah ngomong gitu, coba kan ya harus gitu lah ya. Siap, harus gitu ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Bang. Saya sudah berdialog Pak Aman, dengan aku belum nanya loh. Aku nungguin loh dari tadi. Boleh nggak nanya? Boleh nanya ya ke Pak Aman ya. Pak Aman, kalau sebelum turun nanti jangan lupa ya, follow balik ya. Ada Baik, penting banget. Ya. Siap. Sebentar. Pak Aman ini punya Bible ya, Alkitab lah Pak Aman bilangnya gitu ya. Itu kitab suci kan ya, kitab sucinya Pak Aman ya. Oke. Mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru kan kitab suci itu. Itu kitab suci yang dimaksud tuh berarti yang terdapat dalam kitab suci itu berarti suci ya. Suci itu istilahnya tidak ada kesalahan ya kalau suci itu. Tidak terdapat celah kan berarti kalau suci. Iya, yang namanya suci itu terdapat celah ya. Tapi saya setelah ada perdebatan ini disebut sebagai kitab suci ya. Dulu kita hanya menyebutnya itu sebagai firman Tuhan.
Alkitab itu sebagai firman Tuhan. Seperti itu. Kata-kata Tuhan yang dia berbicara lalu dituliskan oleh Tuhan. Seperti itu. Oh, oke oke. Berarti gini ya Pak Aman ya. Isinya itu pasti dijamin asli berarti ya. Kalau namanya kitab suci kan nggak mungkin ada barang-barang palsu dimasukin kan? Kalau menurut nanti saya dibilang balik bertanya lagi. Ya, tapi udahlah, saya yakin seperti itu. Yang suci. Yakinnya seperti itu ya. Oh ya, berarti meyakini yang namanya kitab suci itu pasti harus benar-benar terjaga keasliannya, iya kan? Oke. Iya kan, ya kan, ya masa kitab suci diubah-ubah kan nggak mungkin lah kitab suci apa diubah-ubah gitu ya. Sepakatnya berarti pasti kalau kitab suci benar-benar suci karena itu perkataan dari Tuhan kan gitu ya. Jadi jangan ditambah-tambahin ayat-ayatnya pun pasti yang ada di situ tidak mungkin ada ayat-ayat palsu kan seharusnya seperti itu Pak. Nah di sini oke siap ya Pak ya. Saya tanya pakai data boleh ya Pak? Nanti terserah jawabnya pakai apa. Oke, saya tanya pakai data nih ya. Bunda Hesti tidur nggak ya? Bisa besarin nggak ya? Host udah tidur. Tidur kayaknya ya. Udah di bawah dah minta udah di bawah tuh. Ini aku besarin deh. Ini aku besarin ya, biar kelihatan. Nah, ini di Matius 17 ayat 21. Ya, ini kalau Pak Aman mau lihat di Bible-nya sendiri tulisannya sama sih. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ini bunyi ayatnya ya, Matius 17 ayat 21. Nah, tapi ternyata di sini itu tuh aku lihat sumbernya dari Alkitab Sabda, ya Pak ya. Di sini ternyata kok ayat ini tidak asli. Ayat ini tidak asli, Pak. Nah, Tidak asli gimana ya, Bu? ini ayat ini tidak asli. Ayat ini Matius 17 ayat 21. Ini aku cuma bacain data ya Pak ya. Jadi bukan saya yang buat. Ini saya baca dari Alkitab Sabda. Alkitab Sabda ya. Nah, ternyata di sini di Matius 17:21 ini salah satu ayat. Sebenarnya banyak beberapa ayat ya. Nah, ini kok ada ayat yang tidak asli gitu loh. Katanya ini kitab suci. Kitab suci kan yang namanya kitab suci tadi kayak Pak Aman bilang lah, Pak Aman pasti sepakat yang namanya kitab suci itu ayat-ayatnya pasti terjaga keasliannya, tidak mungkin lah kecampur dengan barang palsu kan seperti itu. Tapi ini saya bacanya ayat ini tidak asli gitu ya. Oke, terus di sini juga di Lukas 17 ayat 36. Sama sumbernya dari Alkitab Sabda. Di sini juga ternyata dibilang ayat ini tidak asli, tetapi dipinjam dari Matius. Ini gimana? Kok Lukas 17 ayat 36 ternyata ada ayat tidak asli, terus ayatnya dipinjam. Ini gimana? Mau kembaliin kapan? Ayat kok dipinjam? Kalau dipinjam harus dibalikin ya. Gimana ini Pak ya? Gitu ya. Ini gimana? Enggak, iya, ini gimana ya? Ini gimana? Kok ada ayat tidak asli gitu loh, 17 Lukas 17. Saya juga tahu cara membacanya gimana ya. Gimana ya? Bingung ya Pak ya? Saya juga bingung nih, makanya saya tanya Pak Aman nih. Saya juga bingung. Ini aku kasih lagi nggak apa-apa ya, satu lagi aja deh, satu lagi nih terakhir nih. Sebenarnya sih ada sih, perjanjian lama juga ada. Tapi ini aja lah dulu. Matius 18 ayat 11. Ya, sama sumbernya dari Alkitab Sabda. Nah, ternyata ini juga dibilang apa? Ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah Matius, kiranya tidak asli, dan diambil dari Lukas. Kayak mana ini Pak? Ada ayat-ayat tidak asli, bahkan ini juga ayatnya udah nggak asli, terus minjem lagi. Gimana itu Pak? Itu ya. Kitab sucinya kayak begini nih, gimana Pak? Terjaminkah ini kesuciannya Pak kalau kayak begini? Ini saya tanya loh ya, saya tanya ini, apakah terjamin kesuciannya kitab suci kayak begini Pak? Kalau menurut Ibu nggak terjamin itu. Ya, kalau menurut saya, soalnya saya punya kesepakatan Pak, yang namanya kitab suci itu harus 100% benar, tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun, karena kalau ada kesalahan sekecil apapun, itu berarti sudah bercampur dengan ulah tangan manusia. Nah, termasuk contohnya, ada ayat yang tidak asli, itu
kalau menurut saya ya, saya punya kesepakatan buat diri saya sendiri tuh kayak gitu. Jadi kalau ada ayat yang sudah tidak asli, bagaimana bisa saya menjadikan itu kitab suci, sedangkan kalau bercampur tangan manusia itu sudah tidak suci lagi. Kalau dari Tuhan murni 100% dari Tuhan itu pasti suci. Artinya Tuhan yang harus nulis kitab itu sendiri. Oh, maksudnya bukan Tuhan yang menulis kitab. Kan Tuhan kan mewahyukan ya melalui malaikat Jibril gitu kan kepada nabi yang diutus kan gitu. Saya pikir tuh Tuhan Nah, harus nulis. jadi firman-Nya Tuhan, kata-katanya Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada manusia ciptaannya ini gitu. Itu terjaga keasliannya gitu. Ya tapi kalau buat teman-teman yang masih merasa oh ya itu tetap kitab suci ya terserah, saya tidak memaksakan gitu. Makanya saya tadi bilang boleh tanya, saya hanya menunjukkan data, Enggak apa-apa, Bu. seperti apa Saya kan juga tadi nggak apa-apa gitu. iya. Tadi kan saya kan senang sekali masuk room ini ya karena hostnya juga santai ya sebenarnya santai nggak tahu dengan saya mungkin santai sama yang lain. Jadi dan juga para ustadz di sini baik sama saya. Sebenarnya bukan masalahnya saya harus gimana ya, tapi namanya kita berdiskusi itu ya pasti ada sesuatu yang kita ambil ya dari diskusi itu. Tapi itu kan saya sendiri yang lebih tahu ya pribadi saya seperti apa kan. Tapi dalam berdiskusi wajar orang bertanya. Nah, boleh kita tertawa. Bukan berarti saya tertawa saya nggak tahu ya. Mungkin ada yang saya tahu, mungkin ada yang saya kurang tahu, saya bertanya seperti itu ya, diskusi ya seperti itu. Tapi intinya kalau ditanya dasar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dasarnya apa ya? Dasar iman saya Dasar memang iman. dia ya, dasar imannya tetap itu ya seperti itu. Nanti kalau banyak Kalau kitab suci yang kayak tadi aku tunjukin responnya gimana berarti Pak? Apa mungkin mau dipikir dulu daripada salah menjawab apa gimana Pak? Oke, boleh saya pikir dulu atau saya cari referensinya dulu ya kemarin Boleh, seperti boleh. itu saya. Boleh. Tapi tadi kaget juga ya Pak ya berarti ya kok tadi Enggak, saya mikirnya enggak. nggak kaget. Saya tahu. Oh sudah tahu. Nah kalau sudah tahu kok tadi katanya sepakat kalau kitab suci itu pasti ayatnya isinya asli semua, tidak mungkin ada kepalsuan di dalamnya. Siapa sih yang bikin kitab palsu itu menurut? Enggak, saya nggak bilang kitab palsu. Kan katanya kalau kitab suci itu berarti terjaga keasliannya kan gitu. Kok tadi ini kok ada data yang menunjukkan ini tidak asli gitu loh, ayatnya tidak asli. Bu, maaf ya, saya ketawa ibu ya, saya ketawa typing di bawah ya sambil lewat ibu. Katanya Oten lagi belajar Babel, itu jadi lucu. Aduh, tapi enak ya ternyata diskusi agama apa nih kita diskusi lintas agama itu Iya. asik loh sebenarnya. Asik Bawa lah Pak santai aja. diskusi agama Pak, iya. Soalnya pasti kita masing-masing mencintai keyakinan kita masing-masing kan. Benar. Jadi asik lah. Kalau orang Yang alergi penting itu. diskusi agama itu kayaknya ada yang aneh dengan agamanya. Iya kan? Benar. Mm-mm. Iya benar. Bang Man, kalau Anda menuhankan Yesus berarti boleh dibilang sesembahan Anda ini ada dua ya, yang satu Allah, yang satu Yesus gitu ya. Bentar ini aja dia masih ini loh, masih ditunjukin ini belum ada. Oh, masih ditunjukin. Oh, sorry, aku nggak lihat tadi. Nggak lihat Nggak HP. apa-apa. Kirain udah selesai. Ya udah nanti Pak Aman ini aja Pak dipikir dulu aja ini kok begini gitu. Mungkin nanti cari referensi juga gitu ya. Baik. Iya. Pak, oke Bu ya. Terima kasih banyak ya kita sudah berbagi Pak. Makasih banyak Pak Ustadz ya. Makasih. Khusus untuk ini saya masih ada kesibukan sama teman-teman ya. Kita ada syuting sebentar untuk fansback. Sorry banget ya Bu ya. Iya Pak Terima- Aman, makasih banyak. Pak Aman, ikutin aku balik ya. Nanti ada perluan, ada sesuatu yang ingin tunjukkan. Siap. Oke, terima kasih banyak. Makasih banyak. Selamat malam. Iya, selamat malam Pak Aman. Nah, sudah turun tuh Pak Aman tuh. Kandidat selanjutnya. Kandidat selanjutnya.
Ini kayaknya di live YouTubeku aku tutup aja deh dulu nih. Aduh, aku udah kedinginan nih. Aku di Malang dingin banget sekarang. Wah, udah nggak ada ya kurtennya. Aduh. Iya. Dia turun tadi udah, tapi ya Kenapa alhamdulillah turun kabur? enggak kabur. Pamit baik-baik kok, Bun. Jadi Oh, pamit udah baik. santun kok dia. Udah ditunjukin data, akhirnya dia mau belajar dulu. Digas sama 400 Oke, jadi selamat dia malam kabur. Lamut Kebaya. Selamat malam. Wah, jaringannya nggak bagus Lamut Kebaya. Bagus kok. Siapa bilang nggak bagus? Bagus, bagus, Oh, bagus. ini baru bagus. Oke. Bunda, aku tutup dulu Bun yang di channel YouTubeku, udah malam juga. Oke, silakan. Iya, izin ya Bun ya. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah selalu setia di channel Natalia Iriani. Kita tetap dukung ya channel-channel YouTube lainnya yang membentengi umat muslim dari upaya-upaya pemurtatan. Tetap kita perkuat akidah kita sebagai umat muslim, umat Islam ya teman-teman. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu semua datang dari saya. Namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Ustaz Akal Sehat Channel. Ya, Gitu dong. tapi ya, Natali dia itu loh, YouTube-nya sejak gambar aku dibikin dia, wah penontonnya aku tengok banyak banget. Iya, Masya Allah. Wow, aku aja yang punya TikTok gak punya YouTube, malah kalian ya. Iya, Keren, Masya Allah keren. loh ya. Nggak apa-apa Bun, berarti wajahnya Bunda itu membawa berkah Bun, Masya Allah. Apalagi Iya, pasang aku nama aku di live sana. kan di YouTubeku ya teman-teman ya, live kan di YouTubeku. Thumbnailnya tuh ada Bunda Hestinya, tapi kan memang ada Bunda Hestinya di videonya, nggak ngeprank. Itu Iya, Masya pas Allah, pula diambil sama Natali, pas pokoknya Natali ini kalau aku lagi diskusi dia siap siaga tuh langsung Oh iya, masuk. iya. Saya kan Keren. follower setianya Bunda Hesti, makanya. Apalagi ada Kasih, Bunda. apalagi ada foto profilku di sana. Ready. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh, bener. Itu kan Bang Zuma itu foto profilnya gimana? Nggak ngaruh. Kalau foto Bang Zuma di channelku nggak ngaruh. Kalau Bunda Hesti ngaruh, Masya Allah. Ya udah, tulis aja 400 di sana, 400. Iya, aku aja kaget loh setiap si Natali nih kalau dia ini udah aku langsung pantau itu YouTube-nya kan. Wih, keren mak, setiap muka aku aja Iya, terpampang. Masya Allah. Enggak, soalnya kalau Bang Zuma itu bukannya apa, Bang Zuma tuh memang viewernya banyak. Tapi kalau lihat di thumbnailnya ada foto Bang Zuma, mereka langsung ke channelnya Bang Zuma, nggak ke channelku gitu. Nggak satu pun Natali memang kalau aku pas itu dia orang yang pertama yang live. Betul. Makanya si Natali ini kalau aku udah live dia tuh udah siaga di bawah itu. Udah disiapinnya YouTube-nya. Udah mulai nih. Wah, Iya. ya kan? Bahkan Bang Erik naik aja disuruh turun sama dia, turun dulu. Biarin Bunda itu, dulu deh. itu yang dicari-cari loh Bun. Ini perjuangan Bunda disuruh turun si mensepak Erik, para turun agen dulu agen gitu, katanya. Ayo turun kata si Erik aja diturunkan sama dia. Bang Erik aja tak suruh turun tuh dia. Ada yang naik nggak rela aku, biar Bunda sendiri dulu lah. Biarin Bunda dulu katanya kan. Makanya Bunda channel YouTube-nya dijalanin aja Bun. Enggak pandai. Ngomong-ngomong jadi kangen Sarenda kemana ya? Oh, dia gak berani lagi naik. Surga lu kawin surga lu. Sungguh. Dia nggak berani lagi naik Ustadz Alif gara-gara aku marahin kemarin. Dia kan buka komal kan. Dia buka komal dibilangnya kita penyesat. Lah, kejang-kejangnya cuma bisa gitu ya bantahnya ya. Iya, langsung dia ini di komal aku kamu so alim ya kan. So baik. Ternyata kamu buka komal, kamu katakan kami penyesat. Oh, langsung memang kalian penyesat, langsung dia turun. Jadi mana si Rahmat? Mana? Mat, sini Mat. Rahmat. Entah, katanya dia tahu bibelnya 70%. Dia malam ini tidur kayaknya mimpi buruk nih, kayaknya mimpi didatengin Kores, Bang Kores. Terteror banget loh dia sama Bang Kores. Lagian ngomongnya aneh-aneh, dimakan lah.
Ih, muka Coba aku. coba dipikirin lah oleh kawan-kawan Kristen, coba lah. Lu tuh mau lu dikawin lu sama Yesus, mau emang serius? Kalau nggak mau ya pindah Islam, bidadari di Islam. Mereka nggak pengen ketemu bidadari, Bang Kores. Mereka pengen berperang melawan naga. Bukan, mereka tuh bukan nggak kepengen ketemu bidadari. Bukan nggak, itu pasti itu incaran mereka bidadari. Hanya saja mereka tuh, masa iya sih ada bidadari gitu. Ya ada bidadari, coba. Pasti ada lah bidadari. Lu Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, yang Kristen. bayangin Ya. coba lu perkawinan anak domba itu lu diapain lu di sana? Masa nggak mikir ke sana sih? Aku mau dengerin Bang Kores debat ya. Aku tuh ketawa-ketawa tuh Mbak. Emang narasinya tuh merasuk banget gitu. Ketabok gitu orang-orang tuh. Ada aja. Ya makanya Biblos tuh pasti pasang badan. Ukti Khadijah pasti pasang Iya. badan. Jadi dalil dan narasinya itu merasuk semua sejalan gitu, langsung apa ya, sempoyongan mereka. Kan emosi. Oh, dialog sama muslim cuma dua ujungnya. Kalau nggak mau halaf ya dendam. Muka aku pulang dari Medan hancur guys. Ini udah nyampe Tanjung Priok berarti ya? Tanjung Pinang. Oh iya. Tanjung Priuk Alhamdulillah. beda jauh. Ayo, mana Lamhot katanya jaringanmu bagus. Dikasih Ya, tahu gitu dibilang jaringannya jaringan. gak bagus, gak percaya. Lamhotnya apa lamhot? Dibilangin jaringannya gak bagus. Enggak, jaringanku bagus katanya. Coba tuh, bagus sekali pun jaringanmu Lamhot. Lamhot teh. Tes 1 2 3 tes 1 tes 2 3 1. Bagus nggak? Mantap. Ya. Tes. Ya, Lamhot agama apa Lamhot? Tes. Saya agama Kristen. Oke. Boleh ya, yang diskusi DP-nya itu aja. ya, gambarnya orang pakai hijab ya. Iya, kebaya. Enggak, itu apa? Itu apa namanya? Progres Dagangan. aku. Bener, progres. Progres aku. Oh, mau usaha kebaya ya? Bukan Udah mau dari tapi dulu. memang udah. Oh, udah Ustaz lama. Ali kenapa turun ya? Mental ya? Boleh tanya jawab nggak sih sama teman-teman? Boleh, silakan. Ya. Ini terutama buat host aja sih, bukan sama yang lain, sama host aja. Buat saya oke. Apa yang mau Kalau ditanya? bisa ngejawab dikasih kebaya. Apa yang mau ditanya? Harus hostnya ya. Oke, apa yang mau ditanya dengan hostnya? Kenapa Iya, aku tiba-tiba keluar dari TikTok, host? Mana Parah aku emang tahu? ini Ukti blokir permanen suka kick kerjaannya. Waduh. Sepak kau ya. Aku aja heran kok Ustaz Ali turun ya. Aku Lanjut. kan memperbesar gambarku. Kok dia turun gitu? Ngekick dulu kali. Lanjut ah. Oke. Mau nanya apa Lamhot kebaya? Harus ini- hostnya ya yang nanya. Oke. Iya, boleh dong ya kan? Boleh kali pun. Ayo, apa mau ditanya? Ini ya hostnya kayaknya orang Medan juga nih ya. Oh, jelas sekali pun. Iya, itu logatnya nampak cakep. Oh iya, apa yang mau ditanya? Yang mau ditanya sih ini apa namanya roomnya host ini loh. Kenapa Roomnya dengan host roomku? ini. Mana yang lebih apa namanya yang lebih bermanfaat, yang lebih penting dalam hostnya membuat room ya kan. Buat Yang Komar, lebih penting itu yang membuat room yang lebih membahas Alkitab sendiri atau lebih membahas Alkitab orang lain gitu, yang lebih bermanfaat atau yang lebih paling penting. Nah, Oke. aku tanya itu aja. Oke. Kalau lebih penting, tidak ada lebih penting karena dua-duanya penting, yaitu membahas Al-Quran Aku penting. izin makan ya.
Ya, kami tidak membahas agama orang, kami tidak membahas kitab orang. Karena Aku tanya pilihan satu yang lebih tidak ada pilihan, memang dua-duanya penting. Karena memang di ajaran kami itu dua-duanya diajarkan. Ayo. Kasih tendangan tahun host. Oh, ini mau kasih pandangan, dia bilang di satu. Gak ada, dua-duanya penting karena diajarkan. Kami diajarkan membahas Quran kami, dan kami